Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melakukan presentasi makul matematika diskrit yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kelompok 1 telah melakukan presentasi pada hari sebelumnya. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Dengan ini saya persilahkan. Himpunan. Misalnya jumlah elemen di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Pasien untuk kardinalitas tertera di slide. Contoh kardinalitas yaitu pertama, himpunan B sama dengan X, yang dimana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kardinalitas B sama dengan 10 yang memiliki elemen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20. Contoh kedua yaitu himpunan T sama dengan kucing, A, Amir, 10, paku, dan bunga. Maka kardinal T sama dengan 6. Contoh ketiga, himpunan A sama dengan A, maka kardinal A sama dengan 3. Untuk materi selanjutnya atau himpunan kosong, saya serahkan kepada Kak Diana. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, himpunan kosong atau natsel. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Notasi contohnya 1A sama dengan X lebih kecil X, maka A sama dengan 0. B sama dengan atau orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka B sama dengan 0. C sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka C sama dengan 0. Istilah seperti hampa, kosong, nihil mengacu pada himpunan yang tidak mengandung elemen, tetapi istilah 0 tidak sama dengan ketiga istilah di atas. Sebab 0 menyatakan sebuah bilangan tertentu. Oke, sekian dari pemateri yang saya sampaikan bersama teman saya. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan ya. Langsung dibuka. Iya, Kak. Oh iya, silakan yang mau bertanya. Sama himpunan kosong. Izin bertanya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yunanda Sari. Himpunan kosong masih masuk kardinalitas. Ya, bicara. Pada kelompok 3 saya persilahkan. Mohon maaf, coba sebutkan masing-masing anggotanya dari kelompok 3. Kelompok 3, Nurul Aulia, Rusniani, dan Fitra Zahra. Mungkin bisa dimulai materinya.
Kelompok 3 bagaimana? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 4. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Jani dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai himpunan yang ekivalen atau dan himpunan saling lepas. Materi pertama itu himpunan yang ekivalen. Jadi himpunan yang ekivalen yaitu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama notasi. A ekivalen B, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Contohnya, misalkan A sama dengan 1965 dan B sama dengan EG IK, maka A ekivalen B sebab nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B yaitu 4. Maksudnya di mana himpunannya ini memiliki nilai yang sama yaitu masing-masing 4. Next. Untuk itu saya persilahkan pemateri berikutnya, yaitu Ida Musdalifah. Baik, terima kasih kepada Wiwi Listiani. Himpunan saling lepas. Poin pertama, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Poin kedua, notasi A, B. Poin ketiga, diagram Venn. Dan inilah contoh himpunan saling lepas. Slide-nya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda, yaitu jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Baiklah, bagaimana kepada saudara Nanda? Apakah masih kurang jelas atau bagaimana? Iya, sudah jelas. Tapi Ayo Nandasari bagaimana? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman lainnya masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Nama Suryandi Ya. dari kelompok Izin bertanya. 10. Oi. Pertanyaannya,
Dikatakan himpunan yang ekuivalen adalah himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Pertanyaannya, coba berikan penjelasan bagaimana apa itu kardinal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suliani ini. Yaitu himpunan adalah kardinal adalah banyaknya elemen dari himpunan. Baiklah, bagaimana pada penanya Randy ini, pas sudah jelas atau bagaimana? Baik, terima kasih. Penjelasannya sudah jelas. Oke, next, apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin materinya cukup sampai di situ. Saya serahkan kepada kelompok selanjutnya untuk melakukan presentasi. Oke, next, mungkin kelompok 5 bisa melanjutkan presentasinya. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Apa bisa didengar suaraku? Iya. Oke. Kita masuk kepada materi himpunan kuasa dan operasi terhadap himpunan. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi P atau A atau DA, jika A sama dengan M, maka P dalam kurung A sama dengan 2M. Contoh, jika A sama dengan 1,2, maka PA sama dengan 1 dalam kurung 1, 2, 1,2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P. Di sini kita bisa lihat sendiri contoh dari contoh 13. Next. Baik, kita masuk kepada operasi terhadap himpunan. 1. Relation atau interaction. Contoh 14, jika A sama dengan jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 8, maka A dan B sama dengan 4, 10, 4 dan 10. 2. Jika A 3, 5, 9 dan B minus 2 dan 6, maka A dan B adalah artinya A, B. 2. Gabungan atau union. Contohnya kita di sini lihat, jika A
sama dengan 258 dan B 7522, maka A dan B sama dengan 2578 dan 22. Saya pengacara 2 dalam kelompok ini. Baik, terima kasih. Langsung saja bagian sebelumnya ya. Bagian ketiga, komplemen notasi A sama dengan X nilai mutlak X. Next. Misalkan A himpunan semua mobil buatan dalam negeri, B himpunan semua mobil impor, C himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990, D himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, E himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Pernyataan semua mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri dapat dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai E dan A atau E dan B atau E dan A atau B. Pertanyaan, pernyataan semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 1990 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta dapat dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai A dan C dan D. Pernyataan, semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 yang mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta dapat dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai C dan D dan B. Next. 4. Selisih atau diferensi. Contoh, jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A sampai B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B dikurang A sama dengan bagian kedua 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3 sama dengan 5, tetapi 1, 2, 3 dikurang 1, 3, 5 sama dengan 2. Sekian materi dari saya persilahkan Harvina sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang operasi terhadap himpunan. Yang kelima adalah beda setangkup. Notasinya yaitu A union B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B sama dengan A kurang B atau B kurang A. Contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6 dan B sama dengan 2, 3, 5, maka A union B sama dengan 3, 4, 5, 6. Next. Next lagi. Yang keenam, perkalian. Perkalian kartesian. Notasinya A cross B sama dengan A, B, yang hingga A elemen A dan B elemen B. Contohnya, misalkan C sama dengan 1, 2, 3 dan D sama dengan AB, maka C kali D sama dengan A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Yang kedua, misalkan A sama dengan B sama dengan himpunan semua bilangan real, maka A kali B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar.
Sekian materi dari saya serahkan kembali ke materi pertama. Oke, dari materi kelompok 5 apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pak B, izin bertanya. Saya atas nama Musdalifah dari kelompok 10. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan kuasa? Mohon maaf, izin bertanya. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Satu-satu. Perkenalkan, nama saya Farah Sri Nurhayati dari kelompok 1. Bertanya yaitu bagaimana contoh himpunan kuasa? Apakah masih bisa bertanya? Ya, dipersilakan satu lagi. Oke, baik. Mohon maaf, moderator, apakah bisa dipindahkan ke operasi terhadap himpunan? Apakah dapat dipindahkan ke slide selanjutnya? Oke, baik. Yang saya pertanyakan ada di contoh, yaitu jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A dan B sama dengan 4 dan 10. Nah, yang ditanyakan itu, bagaimana cara mendapatkan 4 dan 10 ini? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Musdalifah akan dijawab langsung oleh Nur Lailia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Musdalifah perwakilan kelompok 10. Bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan kuasa? Cara menentukan banyaknya himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus N sama N dalam kurung P dalam kurung A sama dengan 2N dalam kurung A, dengan N himpunan A adalah banyak anggota dari himpunan A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk saudara Musdalifah. Apakah bisa diterima jawabannya atau ada sanggahan lainnya? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat jelas. Oke, baik. Pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Faras Sri Nur Hayati dari Nunu akan dijawab oleh Arvina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faras Sri Nurhayati. Mohon maaf agar menunggu sedikit dari Arvina karena sementara ribut di tempatnya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faresri Nurhayati. Contohnya itu diketahui A sama dengan A, B, C, D, dan E. Tentukan, sebutkan anggota himpunan kuasa yang memiliki anggota tertentu. Jawabannya yaitu anggota himpunan kuasa yang memiliki anggota tertentu. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal yang terdapat pada lampiran. Himpunan kuasa bagian dari A, B, C, D, E yang mempunyai 0 anggota dari 1 yaitu himpunan kosong. 1 anggota ada 5 yaitu A, B, C, D, dan E. 2 anggota yang ada 10 yaitu AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. 3 anggota ada 10 yaitu ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADC, BCD, BCE, BDE, CDE. 4 anggota ada 5 yaitu ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE. 5 anggota ada 1 yaitu ABCDE. Jadi anggota himpunan kuasa dari A sama dengan ABCDE adalah ABCDE, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE, ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADC, BCD, BCE, BDE, CDE, ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE, ABCDE. Sekian jawaban dari saya. Oke, dari jawaban Novina apakah bisa diterima? Apakah bisa? Ataupun masih ada sanggahan lainnya? Apakah bisa di screen contohnya karena jelas. Tapi maaf, mungkin kepada saudara Nino, contohnya bisa dilihat di slide-nya. Sudah ada dari contoh. Iya, terima kasih. Tahu yang moderator mungkin bisa menjelaskan. Oke, mungkin pengaruh jaringan untuk itu kita lanjut kepada kelompok 6 untuk presentasi. Untuk itu saya persilahkan kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5 tadi mengenai perampatan masing-masing. Tunggu dulu sebentar. Pertanyaannya tadi satu itu yang bagaimana cara mendapatkan 4 dan 10? Jalan Re. Iya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dolandre, bagaimana cara mendapatkan 4 dan 10. Cara mendapatkan nilai 4 dan 10 yaitu karena dari pengertian irisan, irisan atau intersection, yaitu dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi,
himpunan A meliputi 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B 4, 10, 14, dan 18. Maka A irisan B sama dengan 4 dan 10 karena yang terdapat pada himpunan A dan himpunan B hanya angka 4 dan angka 10. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Tulen, Re. Tulen, Re, apakah jawabannya bisa diterima atau masih? Iya, terima kasih atas jawabannya. Oke, baiklah. Sekianlah materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, next kelompok 6 untuk melakukan presentasi. Saya persilahkan. Masih ada. Baik, untuk materi selanjutnya bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perempatan operasi himpunan. Nah, operasi himpunan adalah operasi himpunan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih himpunan. Dalam hal ini, kita melakukan perempatan generasi operasi himpunan dengan menggunakan dasar perempatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Untuk himpunan yang banyak kemudian dioperasikan ke himpunan yang sama, maka kita dapat menuliskan bentuk dari operasi tersebut menjadi lebih sederhana. Itu yang disebut dengan perempatan operasi himpunan. Nah, misalnya pada contoh di tabel tersebut ada 4 cara. Pertama itu menggunakan cara introsession, yaitu A1 introsession, A2 introsession, introsession AN sama dengan introsession AI, I sama dengan 1 keseluruhan himpunan N. Yang kedua menggunakan cara union, A1 union, A2 union AN sama dengan union AI, I sama dengan 1 keseluruhan himpunan N. Yang kedua itu yang ketiga menggunakan cara Cartesian. A1 Cartesian, A2 Cartesian titik Cartesian AN sama dengan Cartesian AI, I sama dengan 1 keseluruhan himpunan N. Yang keempat menggunakan tabel rumus beda setangkup, yaitu A1 beda setangkup, A2 beda setangkup, AN sama dengan beda setangkup AI, I sama dengan 1 keseluruhan himpunan N. Notasi perempatan di atas dapat dipermudah penulisannya seperti yang panjang, misalnya A introsession dari bilangan dari himpunan B1 union B2 union dari union BN sama dengan
A. Introsession B1 atau union A. Introsession B2 atau union A. Introsession BN. Jadi A. Introsession dari union BI I sama dengan I sama dengan 1 dari keseluruhan himpunan N sama dengan union sama dengan union I sama dengan 1 dari keseluruhan himpunan N, yaitu A. Introsession B1 BI. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Amran Aziz dengan contoh. Baik, kita lihat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umran. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudara Mursalin. Yang dicontoh yang slide sebelumnya nih ya. Nah, kita lihat contohnya itu misalkan A sama dengan 1,2, B sama dengan AB, dan C sama dengan alfa, beta. Maka kita dapat simpulkan bahwa A dikali B dikali C itu sama dengan 1, A, alfa, balas kurung, dalam kurung 1, A, beta, balas kurung, dalam kurung 1, dalam kurung 2, B, alfa, balas kurung, dalam kurung 2, B, beta. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rizal Pradana. Ya, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Muhammad Amran Aziz, yaitu menurut buku Rinaldi, hukum aljabar, sifat yang berlaku pada operasi antara dua himpunan atau lebih. Sifat-sifat tersebut dinyatakan dalam kesamaan himpunan set identity. Contohnya yaitu 1. Hukum identitas. A atau tidak sama dengan A dan U sama dengan A. Yang kedua, hukum nul dominasi A dan tidak sama dengan A dan tidak sama dengan A dan tidak sama dengan tidak sama dengan tidak sama dengan A atau sama dengan U. Sekian contoh yang saya berikan. Dilanjutkan oleh Muhammad Amran. Untuk hukum-hukum himpunan aljabar itu bisa kita lihat sendiri. Di mana yang pertama itu ada hukum identitas, yang kedua hukum dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat itu hukum idempoten. Slide selanjutnya. Yang kelima itu ada hukum involusi dan sampai seterusnya, bisa dilihat sendirilah. Nah, untuk di materi kami ini kami hanya bisa memberikan rumus yang ada pada aljabar himpunan. Untuk pembuktian menggunakan rumus aljabar himpunan itu bisa kita lihat pada halaman 75 pada contoh 2.40 ataupun
bisa kita dengarkan nanti pada materi selanjutnya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa lanjut kepada kelompok 7. Pada kelompok 7 sudah saya persilahkan untuk presentasi. Bagaimana kelompok 7? Blandre, Yunus, Yohanis. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena jaringan tidak di kurang baik. Apakah sudah masuk ke materi kemajuan? Ya, silahkan kepada kelompok 7. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi prinsip dualitas dan prinsip inklusi eksklusi. Prinsip dualitas itu ada dua konsep yang berbeda, dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya Amerika Serikat, kemudi mobil di kiri depan, Inggris atau Indonesia juga kemudi mobil di kanan depan. Nah, peraturan di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan pada jalan yang berjalur banyak. Jalur kiri untuk mendahului bila lampu merah menyala. Mobil belok ke kanan boleh langsung. Kemudian di Inggris, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan pada jalur yang berjalur banyak, jalur kanan untuk mendahului. Sedangkan bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Nah, prinsip dualitas. Konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat berlaku pula di Inggris. Nah, oke, next. Contoh Amerika Serikat. Bisa di next lagi. Oke, baik. Prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah satu kesamaan atau identitas yang mengakibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan dan irisan dan komplement. Jika S diperoleh dari S dengan mengganti irisan ke gabungan, gabungan ke irisan, himpunan kosong ke QU, dan U ke himpunan kosong.
sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S juga benar dan disebut dengan A. Baik, bisa next. Baik, yang kelima, hukum penyerapan. A, gabungan himpunan dari A irisan B sama dengan A. Dualnya A irisan himpunan dari A gabungan himpunan B sama dengan A. Yang keenam, hukum komutatif. A gabungan himpunan dari B sama dengan B gabungan himpunan dari A. Dualnya A irisan himpunan dari B sama dengan B irisan himpunan dari A. 7. Hukum asosiatif. A gabungan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan A gabungan himpunan dari gabungan himpunan B C. Dualnya A irisan himpunan dari B irisan himpunan C sama dengan A irisan himpunan B dari irisan himpunan C. Yang kedelapan, hukum distributif. A gabungan himpunan dari B gabungan himpunan C sama dengan A irisan himpunan B dari gabungan himpunan A irisan C. Dualnya A irisan himpunan B dari gabungan himpunan C sama dengan A irisan himpunan B dari hukum gabungan himpunan C. Yang kesembilan, hukum De Morgan. A gabungan himpunan dari B A gabungan himpunan dari B sama dengan A irisan himpunan B. Dualnya A irisan himpunan B sama dengan A gabungan himpunan B. Yang ke-10, hukum himpunan kosong sama dengan U. Dualnya U sama dengan himpunan kosong. Itu materi dari saya akan lanjut ke materi yang ketiga. Silakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu prinsip inklusi eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, yaitu A atau B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang mutlak A dan B, atau A dan B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang 2 mutlak A dan B. Bisa di next. Contohnya, contoh soalnya yaitu berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Penyelesaiannya A sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. A dan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK, atau kelipatan bersifat terkecil dari 3 dan 5, yaitu 15. Yang ditanyakan adalah A atau B. Mutlak A sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33. Mutlak B sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20. A dan B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6.
Jadi, A atau B sama dengan A tambah B dikurang A dan B, yaitu 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Jadi, ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 dan atau 5 dari bilangan bulat 1 sampai 100. Bisa di next. Mohon maaf lihat slide-nya. Terima kasih. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku mutlak A atau B atau C sama dengan mutlak A tambah mutlak B tambah mutlak C dikurang mutlak A dan B dikurang mutlak A dan C dikurang mutlak B dan C ditambah mutlak A dan B dan C. Untuk himpunan A1,2 sampai AR berlaku persamaan sebagai berikut. Silakan teman-teman perhatikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Brandre. Baik, terima kasih atas materi kita ya. Kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan dari pemain dipersilakan dan diberikan batasan 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika ada, dipersilakan dan batasannya hanya 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada dari kelompok lain, pertanyaan dari kelompok lain, saya serahkan ke materi selanjutnya, ke kelompok selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 8 saya persilahkan untuk presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, sampai dari A sedemikian, sehingga A1 gabungan A2 gabungan sama dengan A, dan AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 1 maaf, kelompok 8 sampai materi partisi J. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya. Iya. Silakan. Atas nama siapa? Perkenalkan, saya Marcelino Grados dari kelompok 9. Maaf ada gangguan tadi.
bukan C itu didapat dari mana ya? Yang ini, yang bagian B-nya. Suara saya jelas? Coba diulang. Iya, jelas. Kan yang bagian B itu ada dikatakan A, I, irisan A, J sama dengan bukan 0, atau kalau tidak salah itu himpunan kosong cara bacanya. Nah kemudian dilanjutkan dengan untuk I bukan C. Itu I dan J itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Minta maaf sebelumnya, ternyata saya sudah dapat jawabannya dari membaca ulang materi ini, dan mungkin tidak usah dijawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya persilakan ke materi selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pemateri 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi pembuktian proposisi perihal himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen atau pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa dua bentuk, yaitu kesamaan dan implikasi. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Dikatakan buktikan bahwa A irisan dari B atau C. Nah, ditampilkan bahwa A irisan B atau A irisan C. Kemudian contoh yang kedua juga tentang implikasi, buktikan bahwa jika A irisan B bukan 0 dan A elemen A bagian dari B atau C, maka selalu berlaku bahwa A elemen atau sama dengan himpunan C. Oke, next. Oke, yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh, jika misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A dan B atau C sama dengan A dan B atau A dan C dengan diagram Venn. Jika kita bisa melihat gambarnya, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa A juga termasuk dalam himpunan B dan juga himpunan C. Begitu pula dengan himpunan B termasuk dalam himpunan A dan C, dan begitu pula dengan himpunan C. Jadi ketiga-tiganya itu memiliki kesinambungan. Kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa A irisan B atau C, ya, jadi hal itu bisa terbukti dari diagram Venn ini. Next. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya, ya, seperti contoh yang tadi. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Jadi seperti yang tadi, karena cuma ada 3 himpunan,
maka hal itu bisa digambarkan dalam diagram Venn. Karena kalau misalnya banyak, bisa jadi itu tidak muat dalam diagram Venn. Kemudian diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan atau pernyataan sebelumnya bahwa ini hanya untuk mengilustrasikan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam menemukan faktanya atau membuktikan faktanya. Next. Oke, yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contohnya, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A dan B atau C sama dengan A dan B atau A dan C. Nah, kita bisa memperhatikan dalam tabel ini. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kita perhatikan baik-baik bahwa semua himpunan A, B, dan C ini saling terhubung satu sama lain. Jadi bisa dikatakan mereka memiliki kesinambungan di dalamnya. Karena kolom A dan B atau C dan kolom A dan B atau A dan C sama, maka A dan ya intinya maka pembuktian ini bisa dikatakan benar karena sama-sama. Oke, next. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contohnya, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A dan B atau A dan B sama dengan A. Ya, ditampilkan bahwa ada hukum-hukum yang berlaku yang mana itu digunakan dalam rumus dalam permasalahan ini. Itu ada untuk hukum distributif, ada hukum komplement, dan ada hukum identitas. Jadi semuanya itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam membuktikan himpunan ini. Oke, lanjut. Yang keempat itu pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini biasa digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Kita bisa melihat simbolnya, himpunan bagian sama dengan dan seterusnya, atau bisa juga tidak ada sama dengannya di bawah. Oke, saya kira demikian presentasi dari kami, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah. Next kita lanjut ke kelompok 11. Kepada kelompok 11 saya persilahkan untuk presentasi. Kelompok 10. Kelompok 10, tapi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini materinya adalah materi himpunan ganda. Poinnya yaitu himpunan yang elemennya bola berulang tidak harus berbeda, disebut himpunan ganda atau multiset. Contohnya 1 1 1 2 2 3 dengan 2 2 dengan 2 3 4 dan himpunan kosong. Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contohnya himpunan M
multiplisitas 0 adalah 4, karena 0 muncul sebanyak 4 kali, dan 1 sebanyak 4 kali. Himpunan set merupakan contoh kasus dari suatu multiset, yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya atau ekivalen, dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semua berbeda. Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu operasi antara dua buah multiset. Misal P dan Q adalah multiset. Pertama, P atau Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh, P sama dengan AA, C, DD, dan Q sama dengan AA, B, C, C. P atau Q sama dengan AA, B, C, C, DD. 2. P dan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh, P sama dengan AA, C, DD, dan Q, AA, B, C, C. P dan Q sama dengan A, C. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. P kurang Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q. Jika selisihnya positif, 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Contoh, P elemen A, B, C, D, E, dan Q himpunan A, B, C, D, F. Maka P, Q adalah himpunan E. P tambah Q yang didefinisikan sebagai jumlah atau sum dua buah himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Contoh, P sama dengan himpunan A, B, C, C, dan Q sama dengan himpunan A, B, D. P tambah Q sama dengan himpunan A, B, C, D. Baik, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Contoh nomor 1, contoh soalnya. Diketahui multiset P sama dengan 00, 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan Q 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Tentukan A, P gabungan Q, B, P irisan Q, C, P kurang Q, D, P tambah Q. Jawabannya diketahui multiset P, O, 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan Q sama dengan 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Tentukan A, P gabungan Q, dan 00, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. B, P irisan Q sama dengan 0, 1, 2. P kurang Q sama dengan 0, 1, 1, 1, 2. D, P tambah Q sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Oke, next.
Baik, saya serahkan ke moderator. Oke. Next, kelompok berikutnya itu kelompok 11. Silahkan. Baiklah, karena kelompok 11 tidak atau belum membagikan materinya, untuk itu presentasi hari ini untuk kelas informatika G cukup sampai di sini. Adapun kekurangan atau adapun kekurangan atau salah kata yang terjadi selama Zoom ini, mohon dimaafkan. Begitu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.